Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita berdua akan melakukan podcast untuk tugas UAS kuliah, mata kuliah, lebih tepatnya mata kuliah apa nih? Ilkom atau ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Disingkat dengan Ilkom. Iya. Perkenalkan nama saya Arayano Valkurnia dan sahabat saya Ahmad Junaidi. Kali ini kita akan membahas poin yang sangat menarik nih Ahmad Junaidi. Tahu nggak kira-kira poinnya apa? Poinnya itu. Oh iya, jadi poinnya itu kita nggak bakal ngebahas tentang yang namanya hoax. Iya, hoax. Hoax. Hoax atau berita palsu. Berita palsu. Sebenarnya apa yang lu tahu sih tentang hoax? Oke. Berita hoax itu atau bisa dikatakan juga berita palsu. Berita palsu. Ya, berita bohongan kan yang sering banget numpang lewat di timeline kita. Di TikTok ya. Iya. Di TikTok, di kadang Reels. lucu sih kadang. Tapi seringnya malah bikin ribet ya. Lihat. Lu pernah dong baca atau pernah dengar berita-berita hoax gitu di dunia internet? Sering ya? Waduh, sering banget coy, apalagi gua kan pengguna Instagram. Oh, Instagram habis. Iya, apa namanya? Pengguna Instagram apa itu kan? Reels. Iya, yang tiap hari buka Instagram. Maksudnya udah kayak melekat banget. Maksudnya Apa ya nanti? Apa itu ya? Apa ya? Intinya itu ya. Intinya itu aja sih. Ya. Jadi berita hoax itu atau berita palsu itu sebuah berita atau kabar terbaru, cuman itu tuh bohong guys, nggak bener. Dan itu bisa tersebar lewat dunia internet, bisa tersebar oleh kuping ke kuping. Oke, geng. Sekarang kita sudah membahas tentang hoax kan? Sudah. Nah, saya mau nanya nih ke Bang Ray. Boleh. Oh ya, Bang Ray, udah pernah belum nih lihat secara langsung berita hoax atau di sosial media atau iya, di dunia nyata gitu? Di sosial media atau di dunia nyata gitu? Oh, jelas pernah. Pas itu nih, Mas Junet. Pas itu Mas. Ya lanjut. Pas itu Bang Junet. Suatu hari yang indah saya lagi berada di rumah. Kegiatan saya hari itu hanya rebahan dan scroll TikTok. Dan ketika saya scroll TikTok tuh ternyata ada berita dari suatu majalah Tempo katanya majalah resmi katanya sih. ya betul katanya. Ya terus lanjut. Ternyata di berita itu tuh dia ngebahas tentang babi ngepetnya. Waduh, babi ngepet. Sesuatu yang memang sangat horor dan mistis ya. Apalagi iya. Indonesia kan terkenal dengan negara yang horor mistis. Iya. Betul sekali. Katanya telah terjadi penangkapan babi ngepet di daerah Anu. Itulah daerah itulah ya kan. Daerah Anu betul. Katanya difotoin tuh babi ngepetnya, uang-uangnya. Ternyata itu tuh berita bohong nih. Sampai ada polisi tuh datang sana. Oh, sampai polisi datang. Betul, polisi datang ke sana dan ternyata itu tuh bukan babi ngepet. Itu tuh ternyata babi yang dibeli oleh seorang ustadz biar desanya viral. Bener. Jadi ternyata babi yang dibeli seorang ustadz. Betul. Waduh. Dia ustadz beli babi. Buat apa? Biar viral daerahnya. Oh, ustadznya biar viral. Iya, Jadi itu berita hoax itu berita hoax yang tidak boleh kita percaya. Makanya sebenarnya kita tuh kalau baca berita tuh harus yang namanya lebih apa nih? Lebih teliti. Iya. Dicari lagi sumbernya. Ya, benar apa enggak ya? Tapi lu pernah kepikiran gak sih sebenarnya apa ya yang dipikirkan oleh orang-orang yang menyebarkan hoax? Menurut gue sih itu orang-orang yang gimana ya? Orang-orang yang kata gue sih ini kan menurut gue sih. Menurut lo. Itu sebenarnya orang-orang yang haus validasi sih, maksudnya dia itu butuh perhatian. Jadi dia itu seolah-olah mencari perhatian buat berita kayak gitu ya. Membuat kekacauan ya. Kekacauan. Dampaknya itu pasti banyak banget ya dampak buruknya. Karena orang bakal misinformasi. Dia nggak mikirin dampaknya gitu loh. Dia mikirin wah, atau misalnya di media nih kan dia cuma mikirin akun gua like-nya banyak, gue dapat followers banyak nih, banyak, komen banyak. Jadi
cuman pengen perhatian, tapi tidak memikirkan dampak depannya. Itu sebenarnya baik apa? Gak baik ya? Ya jelas buruk toh. Jelas buruk ya. Iya. Apalagi berita-berita yang sensitif ya tentang negara, bagi tentang orang-orang penting itu kan bahaya banget. Apalagi tentang seorang gondrong, Cok. Seorang gondrong di rumah dari belakang. Serius tuh? Nah, itu ternyata hoax, Cok. Ternyata itu hoax. Wah, saya sempat percaya pas itu. Iya, gua kan pas gondrong nih. Tiba-tiba ada berita kayak gitu, Cok. Waduh, parah kata gua. Itu sampai membuat orang-orang gondrong disuruh bumi tuh gemeter gitu ya, takut ya. Iya, Pak. Buat lampu. Iya. Setiap orang yang udah dapat berita itu, tiba-tiba Takut untuk gondrong. Iya, takut. Takut kejadian menimpa mereka juga. Iya, takut jatuh ke lubang yang sama gitu. Jadi yang namanya hoax itu sebuah apa ya, bencana ya, Iya, sebuah sebuah kegiatan yang bencana. sangat fatal, guys. Ini serius banget, guys, gak bohong. Jadi tolonglah kalau kita baca berita atau kita membaca sesuatu, mendengar, melihat itu harus diteliti lebih lanjut pastinya, karena Iya. bahaya banget ya Nanya. Tapi by the way ya, ingat, jadi kalau kita ngomongin komunikasi, kita tuh pernah ngebahas di pelajarannya Bu siapa? Bujur. Benernya? Bu Nurul. Jadi dalam mata kuliah ilmu komunikasi. Nah, betul. Ya, Dalam ilmu komunikasi kita tuh pernah ngebahas yang namanya gaya bahasa atau model Laswell. Oh iya. Betul. Jadi apa itu metode Laswell? Metode Laswell itu adalah kalau bahasa Inggrisnya gini guys, who says what in which channel to whom with what to fake. Oke? Yeah, alright. Kalau Nice. nggak paham coba ulangin lagi ya, dengar sendiri karena saya malas katanya. Iya. Jadi bahasa gampangnya gimana yang udah kita pelajari? Ya, bahasanya sih gampang. emang agak ilmiah kan. Tapi gampangnya gini. Siapa yang ngomong apa, lewat media apa, ke siapa dan dampaknya gimana gitu. Oh, maksudnya siapa yang ngomong apa, misalkan gue yang nyebar hoax gitu ya. Iya. Lewat media apa? Lewat media tuh bisa banyak, gengs. Contoh kayak TikTok, kalau di net. Iya, TikTok, TikTok, IG, IG, YouTube ya. Iya, bapak-bapak Facebook. Facebook, obrolan tetangga, Iya. Sama- gibah di masjid, itu bisa medianya bisa lihat apa saja, guys. Targetnya ke siapa ya? Targetnya bisa bahkan semua orang Iya, ya. publik. Targetnya ke semua orang dan dampaknya itu dampak yang berkelanjutan yang sangat panjang ya. Iya, Karena parah, gitu. menyebar informasi bohong itu selain melanggar hukum itu juga berdosa. Fitnah. Fitnah itu asyaddu minal. Kocok. Ah. Artinya Mas Dinet, Fitnah lebih kejam daripada pembunuh. ya, fitnah. Pembunuhan. Oke. Ya itu contoh yang misalkan saya nyebar hoax, medianya lewat TikTok, obrolan tetangga, atau gibah tetangga, atau apapun Iya. itu, kumpulan-kumpulan. Apalagi ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu biasanya nih. Gibah nih. Gibah mulu ya. Iya. Kayak udah manis itu harus lebih teliti guys. Jadi gitu. Apalagi ibu-ibunya sebelum apa namanya? Lipstikan kan. Nah. Ya, sebelum gibah dia lipstikan dulu tuh. Tebal kan. Warna merah biar makin pedes ya. Iya, biar makin manis tuh kata-katanya. Anjir. Jadi selain metode gua ada metode apa lagi? Yang udah gue sebutin maksudnya. Yang tadi metode ini ada metode apa lagi? Selain itu ada juga teori agenda setting, geng. Nah, gimana tuh? Media itu bisa ngatur apa yang penting kelihatan di mata kita gitu. Jadi contohnya kayak ada sebuah berita cuman dipotong-potong gitu ya. Iya. Belum semuanya, cuman dipotong. Kayak gitu, geng. Gimana tuh? Contohnya nih, lu dipoto nih. Maksudnya lu setting. Oh, settingan. Iya sih. Oh, contohnya misalkan ada seorang ustadz yang memegang pisau ya. Misalkan Ya. pisaunya itu buat kurban misalkan. Bukan ilmu itu yang Rorontek. bukan Ilmu kebal. kan Al-hikmah. Iya, banyak tuh kan yang P1, disetting. P1. Iya, yang disetting itu kan banyak gitu. Oh, itu contoh. Jadi maksudnya itu konten settingan gitu ya. Jadi Iya. apa ya, orang yang buat skema settingan biar
maksudnya mungkin biar viral ya. Iya, mungkin maksudnya itu sih. Sama kayak yang lu ucapin tadi, kayak lebih ke nyari perhatian sih net. Iya sih. Benar kan? Jadi maksudnya itu konten settingan guys. Iya. Makanya kan sekarang banyak kayak orang-orang yang punya ilmu kebal atau orang yang bisa Padahal setting udah itu orang yang bisa terbang, padahal diangkat atau bisa apa lagi net? Iya. Bisa gandain duit ya. Gandain duit banyaknya. Banyak tuh. Banyak. Itu maksudnya konten settingan guys. Nah jadi makanya penting banget nih intinya ya guys. Intinya satu dari pembahasan kita tentang apa nih tadi sebenarnya? Hoax. Tentang hoax. Nah, jadi intinya kita tuh harus selalu berhati-hati dalam dunia sosial media, guys. Karena apa? Karena dunia sosial media itu semua informasi bertebaran. Itu banyak informasi, guys. Cuman masalahnya kita tidak tahu bahwa informasi itu Benar atau hoax. benar atau hoax, benar hoax. Makanya kita harus lebih sering-sering lebih teliti, lebih apa lagi net? Kita tuh jadi kok bener? Jadi kita itu harus bisa nyaring apa yang masuk. Betul. Yang lewat di media kita gitu. Betul. Jadi istilahnya jangan mudah percaya. Iya, jangan mudah percaya, geng. Jangan mudah percaya, gengs. Itu poin pentingnya itu dari kita. Jadi kita langsung penutupan aja ya. Oke, karena penjelasan kita udah mantap juga nih, dan semoga kalau harapnya teman-teman bisa paham dengan bahasa absurd kita. Iya dong, harus. Harus dong. Kalau nggak paham gimana? Nonton ulang. Iya. Karena nggak chat AI. AI itu maksudnya saya chat Iya, Oke. dua gitu kan. Arai dan Junet gitu. Iya. Itu jadi maksudnya. penutup dari kita itu dari gue dulu, habis dari lu ya. Intisari saya adalah Oke, geng, lanjut, geng. stop hoax dan jangan percaya apapun dengan mudah di sosial media. Salam, Arai Novel Kurnia. Dan saya baca Junet, kata-kata terakhir. Oke, geng. Jadi semua yang masuk ke media kita itu, enggak semua yang masuk ke media kita itu harus ditelan mentah-mentah gitu. Harus disaring. Iya, kita harus bisa nyari apa yang masuk atau yang lewat di media kita. Betul, jangan mudah percaya ya. Iya, jangan mudah percaya. Itu. Intinya jangan mudah percaya. Itu ya, jangan mudah percaya. Kita harus lebih Oke. sharing atau saring-saring berita tersebut. Oke? Oke. Cukup dari kita, dari saya Arai Novel Kurnia. Saya Mat Junaidi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.